Jadi sudah menjadi protap bahwa orang sakit ini obatnya harus ini, yang memang mereknya ini. Padahal kita tahu merek ini tidak cocok dengan si diagnosis ataupun si keluhan Hah? pasien itu. Emang bisa begitu? Bisa, karena memang tidak ada pilihan. Misalnya rumah sakit itu dia punya daftar obat A, B, C sampai Z. Tapi kita tahu nih obat ini nggak cocok. Tapi karena memang adanya obat itu di rumah sakit itu, ya dengan terpaksa tuh kita kasih. Kita kasih solusi. Ini dokter favorit saya, Dok Cai. Cie favorit. Iya dong, saya sama istri. Mas Dery atau Bang Dery atau Dery aja? Dery aja, Dok. Nggak pakai aja, Dery. Dery. Ini happy banget lihat konten-kontennya apa segala macamnya. Kayaknya seru sekali dengan pembahasan mengenai peperangan antara medis sama tradisional, Dok. Cie perang. Jadi sebenarnya Anda di mana posisinya? Holistik, nanti kita bahas ya, Dok ya. Sebentar, Anda masih ada apa izin di dokter apa namanya? SIP. SIP. Anda ada SIP-nya nggak sih? Sudah nggak dilanjutin. Sama siapa? Memang saya sendiri nggak melanjutkan untuk STR maupun SIP. Kita bahas deh. Klarifikasi ya. Berarti kalau sekarang ID Ikatan Dokter Indonesia. Kalau Ikatan Dokter Indonesia, saya sebagai anggota ID ya pasti yang namanya dokter itu otomatis menjadi anggota ID. Oke. Ya kan. Namun untuk berpraktek menjadi seorang dokter medis itu kan harus ada rekomendasi dari ID untuk melanjutkan STR ataupun SIP-nya. Kalau nggak ada lanjutan SIP atau STR-nya, Ya tidak boleh berpraktek sebagai dokter medis di rumah sakit atau di klinik medis. otomatis dikeluarkan dari ID. Oh enggak enggak. dikeluarkan dari ID. Oh, saya nanya, Itu kan hanya naungan. Ikatan Dokter Indonesia itu ya hanya ikatan, hanya sebuah ikatan dokter, asosiasi. Apa sih istilahnya? Iya, Gitu, asosiasi lah, asosiasi atau kan. komunitas, apalah organisasi lah ya. Organisasi gitu kan. Soalnya agak takut kalau bawa-bawa istilah ID. Yang ntar justru saya kan harus dicari-cari. melindungi dokter. Mengarahkan dokter di jalan yang benar. ID, saya bukan Jerings loh. Gitu. Oke, Dok. Sebenarnya masih banyak fenomenal yang mau kita bahas ya. Siap. Ya, nanti satu-satu kita runut lah ya. Dok Cai, monggo lah mau mulai dari mana. Tapi saya butuh Anda bantu saya terkait karena saya punya anak yang masih kecil-kecil. Usia anak saya paling besar. Saya punya anak 4 gitu ya. Paling besar 7, 5, 3, 0 bulan maksudnya. Masih masih di dalam kandungan. Enggak, 4 bulan. Oh, 4 bulan. 0 tahun. 0 4 bulan. tahun. Ya artinya kan ini kan rentan sekali ya. Karena angka diabetes sekarang lagi yang saya lihat kok jadi kayak balita gitu loh. Yes. Bukan orang-orang tua gitu loh. Ya bukan orang-orang yang udah dewasa. Diabetes tuh udah umur 5 tahun kena diabetes. Angkanya gede-gede banget. Kok saya jadi mikir, maksudnya apakah semua yang ada di minimarket tuh gak usah kita beliin apa gimana sih? Coklat-coklat, permen-permen, lollipop gitu. Kadang juga kesian tapi iya gimana batasan. Sampai di titik yang namanya pengobatan holistik. Ya. Ya ini juga masih menjadi polemik gitu loh. Maksudnya dokter kan identik dengan medis, obat-obatan kimia. Berarti Anda nggak ngasih resep obat kimia? Sudah 20 tahun Dok Cai tidak meresepkan obat kimia. Wah. Lah memang kalau Obat dokter- yang berbasis kimia. Dokter itu harus kimia. Dokter tidak harus kimia sebetulnya. Peraturannya? Dan tidak ada aturan itu. Sebetulnya seperti itu. Tetapi prakteknya, nah ini yang kadang-kadang ya begitu. Begitunya apa? Ya kita mulai deh kalau gitu. Oke. Ya, sabar teman-teman ya, kita pastikan ya sebenarnya holistik ini gimana sih? Apakah masih ada medisnya? Apakah totally herbal, alami, tradisional, gitu loh Dok ya? Jadi kita kan sering lihat tuh di sosial media ya, bahwa banyak benturan antara kubu medis konvensional dan tradisional. Oke. Ya. Nah, saya tuh punya misi mengakurkan keduanya. Wah, oke. Karena semua ilmu baik. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang buruk. Semua ilmu yang ada di dunia ini kan semua datangnya dari Allah. Ya. Cuman oknumnya saja yang mengejawantahkan yang salah. Seperti itu, ya kan? Jadi holistic integrated medicine adalah gabungan antara pengobatan medis konvensional dan tradisional. Ya, basicnya apa ya? Saya belajar dari ilmu kedokteran, medis. Saya lulusan kedokteran, kan begitu. Predikat dokter melekat seumur hidup buat saya. Walaupun saya anggaplah saya dikeluarkan dari ID atau memang saya tidak SIP, tidak ada SIP, tetapi predikat dokter kan melekat.
ya, seperti predikat ustadz dan lainnya kan gitu. Nah, ilmu kedokteran medis itu baik, tapi ada juga yang tidak baik. Ya, ada juga kekeliruannya, saya katakan. Begitu juga tradisional. Ada yang baik, ada yang juga tidak baik. Nah, yang baik-baik kita ambil, yang tidak baik kita hilangkan. Yang tidak baik itu apa? Salah satunya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Contoh? Ya contoh misalnya kalau tradisional memakai darah, ya jelas itu tidak baik. Misalnya seperti itu. Kekurangan dari tradisional apa? Dia empiris sifatnya. Tidak ada sains yang jelas. Bahkan kalaupun ada penelitian, ya sifatnya masih in vitro. Ya tidak sampai pada uji klinis pada manusia. Ya itu yang menjadi alasan dunia kedokteran medis. Kalau sakit jangan pakai herbal karena belum ada uji klinisnya. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita melihatnya bahwa sekarang dunia sudah berubah. Dunia kedokteran itu kan sekarang sudah berubah. Bukan lagi hanya sekedar medis yang memang mengutamakan pengobatan dengan cara obat berbasis kimia. Tetapi herbal di luar sana pun sudah berkembang pesat. Banyak teknologi ditemukan. Banyak obat herbal yang sudah standar farmasi yang sudah ada uji klinis. Tapi kan image herbal kan jadul. Kok jadi akhirnya ditemukan? Bukan herbal memang DNA-nya dan sifat aslinya adalah alami. Herbal itu tanaman. Kalau bahasa aslinya, bahasa harfiahnya, herbal itu tanaman obat. Kok ditemukan? Bukan, maksudnya ditemukan teknologinya. Oh, oke. Paham ya? Contoh misalnya gini deh, ilustrasinya gini. Kita tahu bahwa kayu manis itu sehat, itu bagus, itu untuk kanker. Cuman kalau kita bicara penyakit kanker, lalu konsumsi kayu manis, ya nggak akan bisa untuk nyembuhin penyakit kanker yang sudah stadium 3-4. Caranya? Caranya kayu manis ini harus diekstrak sehingga mendapatkan senyawa aktif. Oh, I see. Karena di dalam kayu manis itu ada senyawa aktif yang bisa membunuh sel kanker. Tapi dengan dosis yang tradisional, yang hanya sekedar rebus-rebusan, itu tidak bisa untuk membunuh sel kanker. Karena apa? Kanker itu ibarat penjahat yang harus kita tangkap. Penjahatnya di Jakarta, hampir sampai di Cengkareng. Kita baru di sini nih. Kalau kita nangkep penjahatnya pakai motor atau mobil yang macet, ya nggak akan ketangkep. Udah pindah negara dia tuh, udah kabur. Kalau sudah bye-bye, artinya kankernya sudah metastasis ke otak, ya selesai. Kalau traditional medicine seperti itu. Tapi kalau herbal dengan konsep holistik, memang dia teknologi tinggi, high teknologi. Yang diambil bukan whole herbal, tapi senyawa aktifnya. Ya, ada salah satu perusahaan herbal dari Spanyol yang dulu pernah datengin ke saya. Dia mengatakan bahwa ini herbal, ya ini suplemen, ini nutraceutical yang bisa menyembuhkan penyakit kanker. Lalu saya tanya, buktinya apa? Tentunya mereka menampilkan ke saya uji klinis selama 18 tahun. Hasil riset yang begitu panjang. Ya, saya tanya dong, isinya apa? Kayu manis dan green tea. Saya senyum. Apa bisa kayu manis dan green tea menyembuhkan kanker stadium 3 dan 4? Kalau hanya sekedar preventif, oke. Minum kayu manis, green tea bisa mencegah penyakit kanker. Tapi kalau sudah kanker, apa bisa? Ternyata dari hasil uji klinis itu bukan kayu manisnya yang ditampilkan, tetapi teknologinya. Mereka punya teknologi biomolecular activation. Senyawa aktif yang ada di kayu manis itu dikuatkan 1000 kali lipat. Kekuatan untuk membunuh sel kanker. Jadi sampai ke tahapan itu sekarang herbal yang kita maksud. Jadi kalau di luar sana dokter mengatakan jangan minum herbal, tidak bisa menyembuhkan. Nanti dulu, nggak jauh mainnya. Wah, ini dipotong TikTok cakep nih. Ya, udah potong di situ aja tuh. Reaktif deh langsung kan para dokter. Nah, kenapa akhirnya para dokter-dokter tetap menggunakan kacamata kudanya dia? Ketika, maaf, izin, kan dokter kan kuliahnya lebih tinggi dibanding kami. Kan dokter kuliahnya lebih banyak dibanding kami. Dan isinya tuh kan juga pasti kan maju lah. Kenapa? Sebetulnya karena komersial? Tidak tahu. Bukan, saya nggak sampai ke situ lah. Tidak tahu dan tidak mau berbuka hati, tidak mau out of the box lah istilahnya. Ya, yang namanya dokter, kamilah para praktisi, para dokter yang memang kesehatan, kami yang paling jago, kami yang paling tahu. Wah, repot, kan seperti ya? itu. Ibarat
ini gelas. Hmm. Ya, kalau saya ngasih Mas Dery minuman, tapi gelasnya Mas Dery ditutup, kira-kira bisa ngerasain apa yang saya kasih nggak? Iya nggak bisa dong kan, Nggak bisa, dia kan? keluar nggak Keluar. masuk. Nah, itulah kebanyakan dokter-dokter di Indonesia. Dia tidak mau menerima ilmu-ilmu dari luar. Dok, makanya kosongin dulu gelasnya. Iya. Oh gitu. Tapi kalau dibalik gimana, Dok Cai? Angle-nya, contoh, apakah memang ada peraturannya bahwa seorang dokter harus medis dan kimia? Entah itu mungkin datang Harus dari medis dan kimia. kimia. Harus kimia lah. Resepnya. Apakah dari undang-undang dari mungkin, maaf, kementerian atau Ikatan Dokter Indonesia, atau seakan-akan dokter tuh sama dengan kimia? Terus terang untuk undang-undang yang terbaru saya nggak begitu paham ya dengan isinya. Tetapi yang jelas saya sudah sering berbenturan dengan dinas kesehatan yang dimana mereka punya statement, dokter kalau mau buka praktek medis ya harus SIP, harus ada rekomendasi dari ID. Oke. Ya, dan harus mengikuti sesuai dengan apa yang prosedur lah, meresepkan obat kimia. Tapi kalau dokter ingin meresepkan obat herbal, hilangkan jubah dokternya. Jangan pakai dokter. Ya dalam praktek pun jangan menyebut dokter. Sampai seperti itu, saya didoktrin begitu. Tapi biarkanlah masyarakat taunya memang saya dokter. Ya saya silakan tinggal dilihat di Ikatan Dokter Indonesia saya masih ada. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, angkatan 93. Kan begitu. Oh, oke. Terus izinnya apa dong? SIP-nya? Terpaksa dengan bersedih hati saya harus mendapatkan izin SIPT, Surat Izin Pengobat Tradisional. Yang bener, Dok. Kok jadi kayak di anak bawangkan, anak tirikan begitu? Iya, memang seperti itu. Enggak, ini beneran ada SIPT, ada T-nya? STPT ya, STPT, Surat Tanda Pengobat Tradisional. Dari siapa? Yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kalau mau ngeresepin herbal. Herbal. Kan gitu. Dok, saya mau cerita nih. Ini true story. Biar aman, gue kasih label oknum aja kalau yang cerita. Nah, biar tenang kita. Suatu ketika, saya pribadi langsung naik transportasi online. Mobil. Oke. Drivernya ceritalah, kan kadang kan kalau yang memang komunikatif kan kadang kan dia ngajak ngobrol apa segala macam. Anyway, singkat cerita, nanya kesibukan, aku tanya balik tuh kesibukannya beliau. Dibilang bahwa sebenarnya saya juga ya quote unquote ya tanda petik bahwa ya agak terpaksa harus ambil karir menjadi driver online. Kenapa Pak? Saya tanya. Harus Saya, terpaksa. Ya. Dalam tanda kutip ya, bisa positif mungkin bisa negatif. Kenapa Pak? Karena saya 17 atau 18 tahun gitu sebagai sales. Posisi saya juga sudah tinggi di sebuah Perusahaan obat. Dokter kayak udah tahu nih arah obrolan saya kemana gitu ya. Ya, perusahaan obat. Ya. Dan besar lagi. Medrep. Ya, medical representative. Ya. Medrep. Ya, Medrep istilahnya. Dan besar. Dan kalau kita sebut tahu lah. Ya. Bahkan nggak usah brandnya deh, grup apa korporasinya ya, grupnya apa mungkin perusahaannya lah, itu mungkin tahu kali gitu, atau mungkin pabrikasinya atau apapun itulah. Ya. Jadi se-eksis itu nih brand gitu. Oke lah. Wow. Dia nyebutin brandnya. Ya saya pegangin. Oh oke. Terus gimana ceritanya? Mas katanya, nyampe geleng-geleng kepala. Itulah kenapa saya akhirnya pilih driver online. Ini cerita bener? Beneran. Oke. Ini beneran. Ya. Saya sendiri, saya di belakang saya dengerin. Malam-malam hari waktu itu lagi OTW ke rumah. Sampai di titik obrolannya bahwa ya dia harus belasan tahun ngerasain bahwa nitip ke dokter. Akhirnya ya saya sebut saja mungkin oknum kali ya biar aman. Titipin. Ya pokoknya gimana caranya ya udah Harus laku gitu. Laku, di endorse, ada bayar bulanannya. Wah, saya dengerin sampai merinding itu. Dan saya juga yang akhirnya tanda tangan kontraknya, kayak ada MOU-nya lah karena dia sales juga anyway gitu ya. Akhirnya udah. Jadi ini makanya kenceng banget larisnya tuh produk. Jadi udah dokter mau ngeresepinnya mau kamu nyebut. Obatnya kenceng banget. Obatnya kenceng banget. Gak apa-apa ngomong obat. Oh, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh, kalau obat gak apa-apa ya, kecuali brand ya?
Iya dong. Oh, iya. Obatnya kencang banget dijual oknum. Ya, udah aman. Tolong selamatkan saya dok ya, karena saya nggak tahu nih cara bermain di dunia kedokteran seperti apa gitu. Kalau di dunia industri kreatif saya bisa ngegas kanan kiri nih. Kalau saya takut salah nih, kena somasi lagi ntar nih ya. Intinya begitulah ya. Nah, ya udah. Akhirnya dokter itu kalau ditanya, misalnya kira-kira gimana dok, kendala saya sakitnya ini, apa yang saya harus lakukan? Boleh minta resepnya? Oh iya saya resepkan, pasti obat itu. Ya. Jadi kayak si orang itu referensi ngeliat kayak, saya harus 17 tahun mas, bayangin kayak begini, setiap masuk ke rumah sakit, masuk ke sana kemari apa segala macamnya. Ya udah, titip dokter baru lagi, dok kamu bulanan sekian, kamu dapat komisi penjualan sekian. Jalan-jalan ke Eropa, mobil. Iya gitu ya. iya lagi Anda tahu sekali, makanya Anda keluar dari itu kalimat saya yang akan saya sampaikan tuh seterusnya. Ya udah ketebak kan ya. Udah dapat semua. Ya. Gue bilang nih caur banget ya berarti ya. Saya pada saat itu kan menjadi kayak orang, ya saya sekarang orang tua, saya sebagai ayah. Wah, maaf ya kalau oknum ini terlalu banyak dan terlalu masif. Saya jadi nggak percaya loh. Gimana nih dok? Yang pertama, ya kita masih harus percaya dengan dunia kedokteran, profesi seorang dokter, karena di luar sana masih banyak dokter yang baik lah. Oh ya. Ya, itu kan oknum tadi. Iya oknum. Ya, mudah-mudahan oknum, Indonesia masih diselamatkan dengan dokter-dokter yang punya hati. Oh, oknumnya tapi banyak ya. Kalau Seperti dikumpulin jadi itu. satu rumah sakit. Tapi masalahnya juga itu menjadi standar operating prosedur di rumah sakit, Mas Dery. Yang memang kadang-kadang ya seperti itu. Ya. Jadi sudah menjadi protap bahwa orang sakit ini obatnya harus ini, yang memang mereknya ini, padahal kita tahu merek ini tidak cocok dengan si diagnosis ataupun si keluhan pasien itu. Emang bisa begitu? Bisa, karena memang tidak ada pilihan. Misalnya rumah sakit itu dia punya daftar obat A, B, C sampai Z. Tapi kita tahu nih obat ini nggak cocok gitu loh. Bukan nggak cocok dalam artian memang untuk diagnosisnya, tapi kurang cocok. Tapi karena memang adanya obat itu di rumah sakit itu, ya dengan terpaksa tuh kita kasih. Biar Seperti jalan-jalan itu. di Eropa. Biar jalan-jalan di Eropa. Ya seperti itulah. Astagfirullah. Itu gimana? Tapi ya kembali lagi saya katakan buat teman-teman di luar sana, justru tujuan saya datang ke sini itu ingin mengakurkan. Saya tidak mau menjelekkan satu pihak, ya antara medis, dunia kedokteran medis maupun tradisional. Semuanya baik kok. Semuanya baik. Semuanya ada nilai tambah, ada positifnya. Bahkan ada satu statement yang sangat-sangat menarik yang itu menjadi, yang mungkin perlu saya sampaikan hari ini. Ada seorang ahli, ya seorang dokter, dia seorang ahli nutrisi, saya juga nggak perlu sebutkan siapa namanya, orang luar, dikatakan rumah sakit itu hanya perlu didatangi 2 kasus. Jadi orang berobat di rumah sakit itu hanya untuk 2 kasus, melahirkan dan karena kecelakaan. Ya Allah, seberani Sampai itu seperti dia itu. ngomong. Berani banget dia ngomong. Iya. Hah? Validnya Itu bukan dokter Cahyo loh, ini Ya. disclaimer ya. Iya. Tapi coba, kapan Anda harus benarkan ucapan dia? Iya dari dulu. Wow. Dari Wow, dulu. wow, 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 wow. Gitu. Karena sebetulnya manusia ini kan nggak butuh obat sih. Kita sehat tuh nggak butuh obat. Kalau konsep holistiknya kan gini, sebetulnya kan self healing. Konsep holistik. Memang betul bahwa kita butuh obat satu saat, satu ketika. Oke, makanya tadi saya bilang bahwa holistic integrated medicine itu menggabungkan antara medis dan tradisional. Kalau memang kita butuh obat kimia, itu butuh, tapi bukan menjadi pengobatan utama. Justru menjadi pengobatan pendamping. Yang utama itu nutrisi. Karena tubuh kita yang dibutuhkan nutrisi. Tubuh kita secara fisik, bagian terkecilnya kan sel. Kalau ingin membuat tubuh kita sehat, bugar dan awet muda, kan begitu. Sehat, bugar dan awet muda. Itu yang diidam-idamkan semua orang kan begitu ya. Iyalah, siapa yang nggak mau? Sehat, bugar, awet muda. Ya buatkan sel kita tuh, nyamankan sel kita. Jangan bebani sel kita. Bagaimana cara membebani itu sel kita? Stres itu membebani sel kita. Makanan yang tidak baik, ya ultra food process, gula pasir, tepung yang mengandung gluten dan sebagainya. Itu kan beban buat gen kita, buat sel kita, sehingga tubuh kita penuh dengan racun. Ya, nah itu yang pada akhirnya sel kita teriak. Contoh gini, Mas Dedi kan tadi punya anak ya. Kalau anaknya nangis, diapain? Ya ditenangin. Caranya?
Iya, dia apapun tergantung kondisinya, dibujuk bisa, Iya, dikasih dicari hadiah, tahu, dicari tahu, observasi. kenapa dia nangis. Hmm, Mungkin hanya sekedar pengen pipis, oke, pengen pup. oke. Kalau yang belum bisa ngomong tadi yang 4 bulan, Oh, ya iyalah, nangis bingung. kan? Gitu kita lagi malam-malam hari sama istri bingung sendiri ini apa ya maksudnya ya. Oke gitu. kan? Iya. Tapi yang dilakukan dibekep mulutnya supaya nggak nangis. Oh. Nggak kedengaran nangis iya, tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Oh iya, Itulah obat medis konvensional yang sifatnya simptom. apa tuh? Ya simptom. Jadi dia hanya menghilangkan, bukan menghilangkan, apa lebih tepatnya ya? Meredakan rasa sakit, menurunkan yang tinggi-tinggi, tapi tidak mengobati penyebabnya. Karena sel kita butuh makan yang bagus. Sel kita sakit karena teriak, nggak dikasih makan yang baik. Darah kita rusak, pembuluh darah kita tersumbat. Orang gagal ginjal karena selnya rusak. Terjadinya mutasi gen di ginjal, terbentuknya kista ginjal, terbentuknya kanker di ginjal. Kenapa hari ini orang banyak kena gagal ginjal? Itu lagi viral tuh. Iya. Karena hipertensi. Saya katakan hipertensi bukan penyakit, itu sign. Tanda bahwa tubuhnya ada sumbatan, ada hambatan. Kalau hambatan itu terjadi di ginjal, sehingga sel ginjal tidak mendapatkan cukup nutrisi, sel ginjalnya protes, teriak dia. Kalau nggak diperhatikan, terus didiamkan, yang dihilangkan bahkan simptomnya saja, rasa nyerinya saja, lama-lama rusak. Itulah yang terjadi. Urium kreatinin naik, gagal ginjal. Jadi yang harus kita benahi apa? Selnya. Makanya sekarang ada medis, sekarang sudah mulai terbuka, ada stem cell. Tahu. Nah, iya kan? Kemarin guru saya abis Pak Abi tuh kemarin cerita mati sebelah lah, separuh gitu. Stroke. Iya. Akhirnya stem cell. Stroke, penyempitan pembuluh darah di otak, oleh iskemia, penyempitan pembuluh darah di otak, hambatan yang terjadi di otak, sehingga terjadi infak, kerusakan saraf di otak. Ya kenapa ya? Karena semua sel tubuh kita butuh nutrisi, asam amino, asam lemak, oksigen, air. Yang bawa itu siapa? Darah. Darah itu sebagai media transportasi. Ya toh? Jalannya darah, pembuluh darah. Jadi dua sistem ini sistem kardiocerebrovaskuler atau sistem peredaran darah yang baik menentukan kesehatan kita secara holistik. Nah pertanyaannya, siapa yang merusak darah dan pembuluh darah? Oksidasi, antigen itu bisa berupa jamur, bakteri, virus. Setelah COVID, ya, itu banyak orang yang sakit diabetes, banyak orang sakit gagal ginjal, stroke, jantung. Dari vaksin maksudnya? Enggak. Terus dari apa? Banyak yang bilang katanya gatal-gatal, katanya habis yang kena vaksin 3 kali. Itu gatal-gatal kenapa? Nanti kita bahas ya vaksinnya. Komen-komen. Soalnya saya juga 3 kali. Tapi alhamdulillah saya nggak gatal-gatal sih. Cuma kok baca-baca komen ketika ada postingan satu kontroversi naik, kok aku baca komennya kok kayak serentak gitu ya? Iya, gatal-gatal ya berarti ada something kan. Nanti kita bahas ya, jadi patah nih obrolan ini. Oke, COVID terus? Ya, jadi seperti itu. Setelah orang kena COVID lewat, hari ini banyak orang yang sakit degeneratif. Kenapa? Ya karena manusia zaman sekarang teroksidasi lebih banyak. Sementara sebetulnya oksidasi itu kan memang satu kondisi yang tidak bisa dihindari. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan udara pasti teroksidasi kan gitu ya. Coba kita keluarkan dulu, maaf dipotong dok. Oksidasi itu berarti suatu makanan yang memang bukan suatu makanan. Sampah ya? Apa sih oksidasi itu? Satu kondisi yang memang side effect dari sesuatu yang bersentuhan dengan udara, oksidasi. Contoh misalnya besi berkarat. Ya. Makanan menjadi basi. Itu kalau terkena udara kan jadi basi. Sayur kecelup tangan. Itu semua teroksidasi sifatnya seperti itu. Lanjut anyway. Nah, manusia itu teroksidasi. Nah, karena manusia atau semua hewan teroksidasi, Allah ini udah ciptain loh obat dari segala macam obat sebagai benteng pertahanan pertama. Namanya anti apa? Anti apa? Bukan antibody, justru antibody benteng pertahanan kedua. Terus anti apa? Antioksidan. Iya. Nah, ini kan kita tidak bahas dalam dunia kedokteran hari ini, kan jarang sekali dibahas. Jarang, bahkan tidak ada seorang dokter meresepkan antioksidan. Yang dianggap itu sebagai hanya nutrisi, suplemen yang tidak bisa menyembuhkan. Justru kita butuh antioksidan hari ini. Karena apa? Oksidasi terlalu tinggi. Dari eksternal maupun internal. Penyebab oksidasi tertinggi, stres, makanan, ya faktor cuaca, faktor udara yang semakin kotor, hasil pertanian yang rusak. Karena
unsur hara yang sudah menipis Oh iya. nutrisinya. Ini ada penelitian lagi nih, beberapa tahun yang lalu saya pernah baca di salah satu apa gitu saya lupa. Ada ditemukan sebuah apel yang ternyata apel itu sebetulnya tumbuhnya di 100 tahun yang lalu. Entah kenapa apel itu tuh masih sehat dan masih seger. Di satu kondisi yang dia tidak hancur gitu. Apa entah ditemukan tidak sengaja di mana gitu kan. Ternyata setelah diperiksa kandungan nutrisinya itu 20 kali lipat daripada apel yang hidup di zaman sekarang. Udah dahsyat. Jadi kalau kita dulu makan satu apel, kita sehat, tapi sekarang butuh 20 apel. Oh iya. Tapi sekarang kandungan-kandungan bukan hanya nutrisi yang ada di dalam buah-buahan, ada mungkin logam beratnya, pestisida, belum lagi isu GMO, genetically modified organism. Kita pengen sehat, makan tempe. Karena tempe kedelai merupakan sumber protein terbaik, katanya begitu. Tapi ternyata tempe di Indonesia diimport dari Amerika, yang itu GMO, genetically modified organism. Nah loh. Makanya banyak kena kanker hari ini. Iya. Gimana coba? Belum lagi kasih tepung jadi mendoan nih. Jadi kembali lagi bahwa sehat itu dimulai dari sel yang sehat. Hari ini yang jadi masalah terbesar dalam dunia kedokteran adalah oksidasi yang berlebihan. Tubuh kita ada antioksidannya, namanya glutathione dan superoksid dismutase, sebagai master antioksidan. Itu ada di mana? Bukan di obat kimia toh, di suplemen. Tapi kan ada juga yang obat-obat bubuk apa segala macam kimia juga, terus dia naruh tulisan glutathione gede banget. Ya kan memang ada dua, ada apa namanya yang sifatnya kimia, ada sifatnya yang organik, anorganik dan organik. Bedanya di mananya nih maksudnya kalau glutathione yang bukan di kimia? Sulit ya kalau misalnya perusahaannya tidak ini ya, tapi Nah itu kapsul juga kan? Iya. Nah terus soft gel gitu kan? Ya bisa soft gel. Ya, yang jelas kita kalau minum suplemen yang baik itu ya lihat perusahaannya. Ya, standarnya, indikatornya apa sih? Minimal kan BPOM. Nggak cukup di situ, minimal ya ada lagi nanti ISO, lalu ada lagi XCCP. Jadi ada standar mutu keaslian dari produk itu bahwa produk itu pure nutrisi. Tidak ada kandungan kimianya. Itu ada memang indikator-indikator itu ada. ISO berapa, Dok? Hafal nggak? Ya, kalau ISO itu kan hanya standar ya, kan di ada pembuatan. Kode-kode. Iya, tapi yang paling benar itu sebetulnya ada lagi, saya agak lupa, HACCP kalau nggak salah. Gitu. Itu standar mutu bahwa menjamin produk itu betul-betul alami, nutrisi. Tidak ada kandungan atau bahan anorganik. Cara dapetin itu? Ini kan teman-teman nggak mungkin masuk ke perusahaan vendor percetakan terus tiba-tiba dikasih tulisan begitu kan? Bisa kena pidana Anda. Ya kan cara dapetin gimana? Ya kan ada daftarnya. Jadi kita masuk ke dalam ke HASS. Ya itu langsung diklik kan ada ininya. Bahwa benar nggak bahwa produk ini betul-betul asli sudah dikeluarkan sertifikasi itu. HASS itu. HASCCP kalau nggak salah, saya lupa. Oke. Jadi ada indikator. Ya kita jangan seujon juga gitu. Iya. Ya kan. Tapi kita juga harus lebih waspada. Apa sih indikatornya itu semua indikatornya? Oke. Dok Cai, artinya kalau harus memilih, bukan harus memilih, harus menentukan ya kapan harus kita pakai medis, kapan kita holistik, kapan kita tradisional. Saya nggak tahu Anda akan jawab itu seperti apa. Artinya kan ini kan tadi Anda menyebutkan secara diplomatis seakan-akan tiganya ada baik ada buruk. Ya. Berarti boleh dong kalau kita harus fair, tiga-tiganya harus dilibatkan dong. Ya. Iya kan? Kan Anda mau mendamaikan mereka semua. Betul. Oke, berarti Anda harus menjadi diplomator nih buat mereka semua, seorang dokter ya. Nah, misalnya contoh, apakah memang pas lagi tensi naik, itulah waktu yang tepat untuk menggunakan kimia. Nah, ini kita ngomongnya langsung to the point aja ya. Kimia, holistik, herbal, apa bahasanya? Tradisional lah ya. Kimia, holistik, tradisional. Ya. Nah, biar kawan-kawan jadi nggak pusing nih. Jadi kapan kita bolehnya ini itu, seakan-akan kan nanti di kubu yang sebelah sini merasa bahwa kayak nggak bakal kita direkomendasi nama dia. Nah di kubu yang sebelah sana lagi yang terlalu kanan banget misalnya kan nggak usah kamu pakai itu. Ya. Kayak tadi cerita Anda di belakang layar waktu di ruangan saya tuh yang habis ngisi seminar Dok Cai di Kuningan, nanti ceritain juga Dok ya. Ada yang bertanya kan, bagus tuh ibu-ibu ya. Nah itu bagus banget. Nanti dokter izin kalau bisa diceritain kembali. Gimana tuh Dok? Ya, untuk jawab pertanyaan Mas Dery saya mau cerita nih. Ada seorang pasien datang dengan
UDEM dengan gangguan liver yang sudah cukup parah, terjadi pembekakan di perutnya, asites yang sudah begitu banyak, datang dengan kondisi yang sudah mau mendekati koma, itu harus medis. Semuanya? Ya, artinya ditangani dulu ya, sesuatu yang urgent. Harus dipungsi dulu, cairannya di dalam perut harus diambil. Itu medis. tidak, itu medis. Medis, oke. Nggak bisa dipaksakan dengan herbal. Ya lewat loh. Okay. Karena herbal itu sifatnya kan kausatif, dia mengobati penyebabnya. Tetapi yang sudah urgent itu harus ditangani dengan teknologi dan obat-obat kimia mungkin. Berarti Anda tidak alergi dengan Enggak. dokter kan? Karena saya dokter. Oh iya, maksudnya yang ter-SIP. Iya. Oh enggak. Oke. Pasien dengan tensi yang sudah sangat tinggi datang dengan 200 yang sudah dengan pusing, sudah mau mungkin ya sudah blackout, ya mosok harus ditangani dengan suplemen, nutrisi atau herbal. Ya harus medis dulu dong. Oke. Masalahnya Dok Chai ini nggak boleh ngeresepin obat kimia. Sehingga kalau ada pasien datang seperti itu, ya ibu datang ke rumah sakit, ibu minta obat itu dulu, baru nanti saya pelengkapi dengan obat untuk penyakit ibu. Loh, kenapa nggak jadi Anda langsung clear aja tetap meresapi obat kimia? Hah? Iya, maksudnya kenapa Anda, kalau tadi Anda merekomendasikan artinya kan Anda agree, Dok? Ya, tadi obat kimia itu sifatnya simptom, menurunkan yang tinggi-tinggi, tidak menyembuhkan penyakit itu sendiri. Oh, makanya Anda nggak mau ambil langkah itu. Iya. Pada akhirnya kita terjebak satu kondisi, ya kita harus minum obat seumur hidup toh, minum obat kimia seumur hidup. Karena sifat, fungsi, manfaat dari obat kimia itu hanya sekedar menurunkan yang tinggi-tinggi. Contoh, kalau boleh sebut, orang diabetes, ya kan dikasih obat oral anti diabetik untuk menurunkan gula darahnya, tapi tidak memperbaiki fungsi pankreas dan insulinnya. Sementara orang diabetes tergantung, lihat lagi nih kondisinya, diabetes tipe 1 atau 2. Kalau tipe 1, pankreasnya rusak, berarti yang harus diperbaiki pankreasnya. Tipe 2, terjadi resistensi insulin, metabolic syndrome, berarti yang diperbaiki adalah insulinnya. Kan begitu. Kalau obat oral antidiabetik fungsinya hanya untuk nurunin gula, bukan memperbaiki penyebab dari kenapa terjadi resistensi insulin. Kan begitu. Oke. Itulah peranan pengobatan holistik. Kimia, kalau ada pasien datang dengan obat oral antidiabetik, dia sudah minum obat anti hipertensi, saya tidak akan terus memberhentikan, berhenti bu, nggak bisa begitu juga caranya. Tapering off. Gimana stepnya? Obat kimia tetap diminum dulu, obat herbal masuk, ya, dan di saat dia sudah mulai terjadi perubahan yang baik, dengan indikatornya apa, tentunya pemeriksaan lab dan pemeriksaan yang lainnya. Setelah terjadi perubahan yang baik, baru obat kimianya kita tapering off, turunkan dosisnya pelan-pelan. Tapi kalau di tradisional nggak begitu, Pak. Gimana? Berhenti obat kimia. Kimia itu jelek, ganggu ginjal. Habis minum obat herbal, naik semua, gula darah tinggi, hipertensi naik semua. Karena obat herbal itu butuh waktu, bro. Oh, jadi paham saya sekarang nih. Kadang soalnya agak bingung, Dok. Jujur aja nih, Dok. Kadang tiba-tiba gue hilaf, gue jadi kanan banget, hilaf jadi kiri banget, padahal ternyata mungkin ini disclaimer ya, nggak maksud untuk menyamaratakan gitu ya, atau mungkin membandingkan, takutnya kan halnya kan levelnya kan antara akhirat sama dunia kan nggak bisa lah kita barengkan. Tapi analogi di luar itu adalah yang mau saya sampaikan terkait Islam itu moderat. Ya, betul. Islam itu tengah-tengah. Betul. Nah, moderasi. Nah, sebetulnya yang cocok Islam itu adalah holistik. Oh, iya. Holistik yang cocok dengan konsep Islam. Moderatan begitu kan? Dikala kita lagi situasi yang luas, itu jadi sempit tuh. Ya, tapi kalau di saat kita kondisi yang lagi sempit jadi luas, misalnya lagi tempat yang nggak ada air, ya boleh kita berwudu tanpa air. Betul. Kan poinnya kan itu kan. Jadi makanannya jadi bisa mudah gitu kan. Tapi kalau kita keadaannya lagi luas, halal haram ya nggak ada urusan deh tuh. Ya Dok Chai masih membutuhkan obat kimia terkadang. Jujur aja saya katakan ke teman-teman semua. Apa aja? Ya di saat misalnya lagi betul-betul pusing yang berat, yang saya tidak bisa hilangkan itu dan saya membutuhkan supaya saya hilang dari pusing sesaat, saya minum obat analgesik kok. Tapi setelah itu saya cari tahu kenapa kok saya pusing ya. Mungkin kemarin makan saya salah. Oh iya. Mungkin ada nutrisi yang salah saya makan. Atau mungkin setelah saya melakukan pemeriksaan ada something dalam tubuh kita yang itu harus diobati. Itu poinnya. Ya mungkin saya nggak mau nyebut mereknya nih. Terjadi pada
salah satu anggota keluarga kami, keluarga besar ya lah ya. Mhm. Ya om lah sebut saja lah. Ketergantungan, obat-obat yang dikit-dikit pusing. Dari saya masih SD, saya masih disuruh beli ke warung kok obat itu gitu ya. Dulu masih nggak ngerti kan, sampai sekarang masih konsum. Wah, maaf. Dengar cerita kata kenanya di saraf mata, jadi kabur-kabur, pernah hampir kayak mau Bukan buta. karena Apa sih itu? penyebab dari obat, mungkin Tapi apa? mungkin saya juga sekali lagi menengahkan nih. Bukan saya berarti membela obat kimia Oh, itu oke. tadi. Ya Oke. mungkin karena penyebabnya tidak diobati. Oh, dari Anak SD sampai kecil, sekarang gitu loh. Iya, anak kecil nangis dibekap, kita nggak dengar lagi nangisnya. Tapi bukan berarti kan selesai masalahnya, Oke. gitu. Sampai Contoh gini deh, Ya. orang sakit asam urat, Hmm. nyeri sendi, Iya. bengkak, asam urat tinggi, dikasih obat penurun asam urat. Dan akhirnya kita terjebak harus minum obat asam urat itu seumur hidup. Ya itu. Pertanyaannya kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena cuma diredain, nanti naik lagi. Iya, Cuma karena diredain. penyebabnya tidak disembuhkan. Iya, Penyebab iya. asam urat apa? Bukan makanan loh, makanan itu pemicu, Emping, bukan makanan. melinjo. Bukan makanan juga ya? Mas Dery makan emping, asam urat naik nggak? Enggak sih. Nah iya. Lah tadi semalam saya dari Magelang dikasih emping setoples, saya makan Iya. aja. Ya udah, Tadi alhamdulillah. kita makan sate kambing, Itu gara-gara apa, Dok? fungsi ginjal yang melemah, Berarti yang diobati? Ginjal. ginjalnya. Tapi nggak sampai stop sampai di situ. Kenapa ginjalnya rusak? Dicari tahu lagi. Apakah ada penyempitan pembuluh darah ke ginjal? Apakah ada something? Apakah ada batu yang menyebabkan fungsi ginjal melemah? Apakah ada penyakit lain yang menyebabkan ginjal rusak? Misalnya diabetes mellitus. Nah, jadi kalau cerita tadi Mas Dery, setelah minum obat berapa lama, lalu terjadi kerusakan, ya mungkin saja bisa juga disebabkan karena efek samping dari obat. Tetapi kalau menurut saya lebih kepada penyebabnya tidak diobati. Itu makanya badan saya anget kena vaksin, saya kasih Ponstan tuh. Panas Ya, nggak lagi. apa-apa. Ponstan Analgesik kan? nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gigi sakit, Iya. kena vaksin. Nanti kita bahas vaksin ya, Dok. Masih utang ya, Dok. Berarti Ngeri kalau nih ngomong vaksin, ngeri ya. atau gula pasir. Saya suka viralitas konten Anda yang waktu bahas gula pasir. pasir. Itu di Om Ded ya? Di Om Deddy ya? Iya. Iya kan? Di Om Deddy bisa. Di Om Deddy Corbuzier yang salah. Aku pengen tahu sih, Dok. Nanti cerita juga ya. Karena aku memang lagi kayak ya tanda kutip lagi ngejauhin gula banget gitu. Terutama gula pasir. Anyway, berarti kalau untuk yang ini ngelengkapin lagi ya, biar jangan terputus nih obrolannya. Ya memang udah kondisi udah parah, udah darah tinggi naik nggak karu-karuan, pakai itu nurunin, abis itu Iya. jangan terjebak. Iya, you harus ke rumah sakit, ke dokter yang bisa meresepkan obat, bisa meresepkan dan menurunkan sesuatu yang tinggi-tinggi tadi. Terus kalau tiba-tiba reaksinya dari ikatan dokter, ya masih butuh kita. Ya kan dari dulu saya tidak mengatakan bahwa Dok Chai iya, ini keluar dari medis, Oh iya, holistik ya. holistik. Oke. Sekarang yang kedua berarti, Ya, yang tengah-tengah ini. Tengah-tengah belakangan deh. Yang kiri, tradisional. tradisional kenapa? Kapan harus kita konsumsi bukan obat ya, ngomong apa sih, tradisional lah. Ya di saat preventif tuh. Habatus sauda. Iya di saat preventif. Ya sebagai preventif bukan sebagai pengobatan. Saya tiap hari, nggak tiap hari juga lah, tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin, saya pakai habatus sauda yang ada campuran, ada madunya, ada habatus saudanya. Yang jadi masalah hari ini, Bukan gitu. pengobatan tradisional itu dengan obat-obat yang ada di Indonesia itu terkadang salah proses. Mohon maaf ya teman-teman di luar sana, ya yang dari anggota ASPTRI, Asosiasi Pengobat Tradisional. Saya hargai ilmunya, tapi kembali lagi gini. Zaman sekarang ini nggak bisa dibandingkan dengan zaman dulu. Contoh misalnya, ini contoh ya, satu kasus paci. Tahu dong yang namanya paci atau mengkudu? Masuk dalam 10 obat tanaman terbaik di dunia. Oh iya, saya tahu. Tapi paci tanaman unik loh, hati-hati loh teman-teman di luar sana nih ya. Hah? Kenapa? Paci itu tanaman yang paling unik. Unik ya? Uniknya kalau semua tanaman dia pilih-pilih. Yang di dalam tanah tuh dipilih-pilih. Yang baik-baik diambil. Tapi kalau pace semuanya diambil. Jadi kalau pace hidup di atas septic tank, yang diambil apa? Emang iya, Dok? Iya, Hah? itu pace. Makanya kita ngelihat banyak pace yang baru jatuh busuk.
Iya kan kelihatan. Tapi Blenyot gitu dia. iya, kalau Pace hidup di pinggir got yang penuh dengan racun, nah gimana tuh? Masa kita makan? Penelitian dok, Pace bagus. Iya, tahu penelitian, Pace bagus, banyak manfaatnya untuk diabetes, untuk hipertensi, kanker dan sebagainya. Tapi ya itulah fakta hari ini. Dunia kedokteran kan kita tadi ngobrol dinamis, banyak fakta ilmiah yang ditemukan. Ternyata Pace itu tanaman yang sangat-sangat unik, Mas Dery. Dia itu akan menjadi sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat luar biasa hasilnya kalau ditanam di tempat yang subur sekali. Contohnya, nah ini masukan nih, kasih solusi nih. Harusnya di mana? Maksudnya gimana? Ya harusnya si Pace itu ada di mana? Ya di tempat yang jauh dari polusi, Oke. yang organik, ditanam secara organik. Kan ada satu brand dari Amerika yang diklaim bahwa Pace yang kami buat adalah Pace yang terbaik di dunia karena Pace ini tumbuh di satu pulau. Tahu dong dulu produknya apa? Satu pulau yang virgin yang ternyata setelah diperiksa itu penuh dengan mineral, nutrisi yang kaya sehingga Pace itu sangat-sangat bagus. Oke, itu baik. Tapi nggak bisa disamakan. Itu baru dari sumbernya, belum dari teknologinya. Belum lagi dari cara pembuatan, cara penyimpanan, sterilisasi dan sebagainya. Contoh lagi, habatus sauda bagus dong, antioksidan tinggi, banyak mengandung mineral, ya kan? Iya bahkan ada di dalil juga. Di dalil sebagai sunnah Nabi. Tapi kenyataannya tahun 2017 kalau nggak salah, BPOM merazia toko-toko obat herbal yang ada di Indonesia. Ya, ternyata hampir 70%. Ya, berbagai macam merek yang menjual apa tadi? Habatus sauda. Ya, atau jinten hitam. Iya. Itu ternyata jangan diminum katanya. Kenapa? Karena tercemar oleh jamur aflatoxin yang dapat merusak liver. Loh, karena herbalnya saking bukan tidak ada pengawetnya jadi ada jamurnya? Bukan, karena cara proses yang salah, Mas Dery. Teknologi yang salah. Yaitu? Contoh misalnya lagi, oke lah, anggap misalnya kita bicara pegagan. Sebagai masuk dalam pegagan sambiloto, ya itu kan juga termasuk 10 tanaman herbal terbaik di dunia. Tapi kalau cara prosesnya salah, senyawa aktif yang untuk pengobatan itu malah hilang. Jadi yang kita minum itu sampah, ampas. Jadi masalah nggak buat ginjal? Iyalah. Nah itu dia. Jadi tradisional itu ada positif, ada negatifnya. Begitu juga bekam. Bekam bagus, sunnah Nabi, sudah masuk dalam jurnal kedokteran. Tapi kan Nabi juga mengingatkan, Mas Dery, kalau segala sesuatu yang tidak didasari dengan ilmunya, ahlinya, akan menjadi malapetaka. Ya kan? Kita pengen bekam tercemar sama HIV/AIDS, ayo. Karena salah sterilisasi alat, salah prosedur. Ya udah fasdu. Ya fasdu dengan alat, nggak mungkin fasdu dengan, apalagi fasdu kan pakai alat jarang juga. Banget ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya invasif, yang dengan tindakan medis itu kan makanya Indonesia tuh sekarang ada peraturan yang boleh menjadi jurkam, juru bekam. Itu hanya orang-orang yang punya dasar medis, minimal dia perawat atau dokter. Sampai kan ada peraturan seperti itu sekarang. Atau lulusan memang akademi bekam, ada sekarang di Indonesia. Sudah ada. Ada peraturannya tuh. Oh di situ tata letaknya. Iya. Ketika tradisional. Ketika satu ilmu yang tidak ditempatkan dengan cara yang benar, yang tidak sesuai dengan ahlinya, ya akan menjadi malapetaka. Jadi ini yang menjadi perdebatan antara kubu medis dan tradisional. Tradisional mengatakan bahwa medis itu kimiawi, semuanya kimia, sehingga merusak ginjal dan liver. Begitu juga medis, tidak ada uji klinis, sifatnya empiris, sehingga juga bisa menyebabkan gangguan ginjal dan liver. Semuanya nggak ada salah dan semuanya juga benar, saya katakan. Itulah holistik. Oh, holistik di situ. Saya suka nih kalau moderasi begini nih. Tuh. Ya. Makanya cerita tentang ada satu followers atau mungkin jamaah Anda apa sih ngomong gitu ya? Pasien ya? Pasien? Yang waktu di Kuningan tadi yang cerita. Oh tadi. iya. Ya itu menarik juga tuh. Makanya kenapa ada peran holistik hadir. Betul. Sebetulnya cerita ini bukan hanya 1-2. Oke. Kebetulan sebelum kesini Mas Dery saya ngisi seminar di salah satu instansi lah. Oke. Nah pada sesi tanya jawab ada si ibu ini tanya, "Dok,
saya sakit jantung koroner, saya harus bypass. Tapi saya nggak mau bypass, dok. Saya bilang ke dokternya, saya mau pakai alternatif lain dengan herbal. Dokternya dengan tegas dan marah-marah sama saya, jangan sekali-sekali mengkonsumsi obat herbal. Lalu saya tanya sama ibunya, apa alasan dokter itu? Ya tidak dijawab. Gimana sih, nggak fair dong? Iya, Lah, gimana sih? tidak dijawab. Dokter itu mungkin taunya bahwa herbal itu tradisional. Saya setuju kalau dokter itu mengatakan begitu, kalau yang diminum adalah sesuatu yang Preventif. herbal yang hanya sekedar sifatnya preventif, betul. Herbal yang mungkin tidak tahu sumbernya dari mana, cara buatnya salah dan sebagainya. Oke, mungkin dokter itu ingin melindungi ibu dari sisi itunya. Tapi kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa dunia kedokteran herbal, ya nutrisi itu kan sudah berkembang pesat di luar sana, Mas Dery. Yang tadi saya cerita ada sebuah perusahaan herbal dari luar, dia menemukan satu teknologi biomolecular activation yang dapat meningkatkan kekuatan dari kayu manis sebagai anti kankernya itu dikuatkan 1000 kali. Lalu ada lagi perusahaan dari Kanada yang dia menemukan senyawa yang dapat meningkatkan kadar glutathione dalam darah kita. Masa kita tutup mata, Mas Dery, dengan penemuan-penemuan seperti itu? Makanya Nabi mengatakan likuli dain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu yang menjadi dasar saya kenapa saya harus belajar lagi keluar. Bahkan besok September tim saya di Kampung Sehat Holistik, kita bertiga mau ke Beijing untuk mencari teknologi-teknologi baru. Seputar apa? Ya alat-alat terapi yang baru, alat-alat kedokteran kita nggak pernah tahu. Karena di sana kebetulan ada pameran alat-alat kedokteran yang paling mutakhir katanya. Wow. Nah kita mau ke sana mau lihat-lihat lah. Yang kita akan bawa mudah-mudahan salah satu ada yang bisa kita bawa mungkin ya. Wow. Seperti itu. Iya. Karena tadi ya untuk mengangkat value atau mungkin kadar si kayu manis misalnya. Iya. Ya kan salah satu di elemennya yang harus di-boost lagi gitu. Iya. Kan gitu. Oke. Temuan-temuan terbaru juga berarti banyak sisi positifnya ya, kayak tiba-tiba sekarang ada istilah propolis. Ya. Berarti kan temuan terbaru juga. Berarti bagus. Kalau propolis nggak baru dong. Udah teknologinya yang teknologinya. berbeda-beda. Iya. Oh, Propolis sudah lama kan. Propolis sudah ditemukan zaman Mesir kuno dulu yang ceritanya Cleopatra juga memakai propolis konon ceritanya. Oh, oke. Tapi sekarang kan kayaknya kesana lagi booming banget sekali gitu. Iya, bukan sekarang sebetulnya. Kalau orang paham bahwa propolis itu bagus sekali, Mas Dery. Bagus. Dari semua yang diciptakan oleh madu, ya, yang dikeluarkan oleh perut lebah yang aneka berwarna-warni, itu kan ada di surat An-Nahl ya. Itu kan ada madu, ada royal jelly, ada bipollen, ada wax, ada propolis. Kalau wax kan tidak bisa kita konsum. Dia untuk lilin misalnya, pembuatan lilin. Tapi yang untuk kesehatan kan madu, apalagi royal jelly, bipollen sama propolis. Tapi yang dari 4 ini yang paling oke, bisa dikatakan gitu. Adalah propolis. Karena propolis itu dari air liur lebah yang fungsinya untuk sebagai anti-inflamasi dan antibakteri. Jadi bisa dianggap sebagai antibiotik alami. Cuman, Kok ada cuman nih? Untuk memisahkan antara propolis dengan wax itu susah banget, Mas Dery. Apa? Nggak ada alatnya apa gimana? Ada teknologinya sekarang. Kok susah? Susah, karena propolis maaf nih. Iya. Banyak di luar sana propolis yang belum bisa memisahkan 100% antara wax dan si propolisnya itu. Yakin? Anda katakan belum ada yang bisa? Bukan belum ada, sudah ada. Cuman masih banyak yang belum bisa. Sesulit apa, Dok? Sangat sulit. Contoh? Ya nggak ada contoh. Misalnya contohnya gini. Contohnya ciri-ciri ya saya katakan. Ciri-ciri propolis, mohon maaf ya. Propolis yang kurang baik, saya katakan kurang baik. Yang dia belum bisa memisahkan 100% antara wax dan propolis itu, kalau ditetesin dia akan ada kabut putih. Ya rata-rata kan begitu bukan? Iya. Loh, kalau yang baru enggak. Itu indikatornya? Iya. Kalau teknologi yang sudah modern sekarang ini ditetesin dia larut murni. Propolis tuh begitu. Betul-betul tidak ada warna. Kalau warna dia hanya kuning sedikit. Oh, langsung menguning aja? Iya. Bukan yang tes. Jadi kabut gitu. Itu masih ada waxnya. Dan kalau ada masih ada waxnya bisa menyumbat pembuluh darah di jantung. Aduh, takut. Nah itulah saya bilang tradisional itu tidak sesimpel yang kita
pikirkan bahwa yang namanya herbal, suatu yang alami pasti baik. Gitu. Sebetulnya obat kimia itu kan asalnya juga dari herbal. Senyawa aktif yang diambil menjadi kimia. Iya. Senyawa kimianya tanaman. Seperti misalnya contoh malaria, obat malaria, kina. Itu kan dari daun kina. Dari tanaman batang pohon kina. Dan hampir semua obat-obat kimia pun dari herbal gitu, yang senyawa aktifnya yang diambil. Oh, harusnya bisa. Yuk, bisa yuk. Yuk dokter yuk. Bisa yuk. Satu ikatan. Gitu. Ternyata bisa loh pakai herbal loh. Bisa dong. Bisa ya. Tapi kenapa Anda jadi malah menjadi musuh masyarakat? Oke. Kok musuh masyarakat? Enggak. Musuh dokter. Musuh dokter yang lain. Saya udah halusin, dipancar sendiri sama beliau. Akhirnya bukan dari mulut saya. Nggak apa-apa. Oh iya. Kan sudah dijelasin kemarin di tempat Om Deddy. Iya benar, saya nonton. Oh, di situ kendalanya. Alatnya berapa emangnya, Dok? Kok sampai nggak bisa misahin antara propolis sama si wax? Jadi gini, jadi kemarin saya ngobrol sama BPOM. Bahkan BPOM tuh sekarang itu agak kesulitan memberikan sertifikasi BPOM untuk propolis. Karena masih kontroversial. Wah, karena ada zat yang bisa memisahkan antara wax dan propolis, tetapi itu pun tidak sempurna, dan zat ini justru jadi toksik. Hati-hati. Tapi banyak saya lihat yang brand-brand propolis kami sudah BPOM gitu. Iya, betul. Nah, terus itu BPOM keluarin tuh. Betul. Nah ini lagi kan, aduh susah dia ngomongnya. Anda jangan nanggung, Dok. Itu kok bisa keluar BPOM? Nggak tahu. Anda jangan normatif dan diplomatis dong. Please, Dok. Please. Gitu. Ya, ini buat kebaikan bersama. Itu buktinya BPOM keluarin. Sementara kan BPOM itu kan dari pemerintah. Iya. Kenapa kan nggak mungkin dibayar lah, mana mau orang BPOM Enggak dibayar. lah, saya nggak ngomong gitu. Nggak mau seujon. Ini Enggak, penempatan terserah waktu. begitu. Jadi memang kalau bicara sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau salah penanganan dan pada akhirnya kita nggak pernah tahu juga dibuktikan dengan atau bahkan dipatahkan. Satu ilmu itu kan bisa dikuatkan dengan penemuan baru atau dipatahkan dengan adanya penemuan baru. Bisa saja statement saya ini ada sesuatu yang salah kalau nanti pada akhirnya ada penemuan yang mematahkan statement saya. Oh ya. Atau bahkan menguatkan statement saya. Oke. Kan begitu. Makanya jadi dokter jangan seperti katak dalam tempurung atau yang tadi bahasanya kacamata kuda. Kacamata kuda. Iya, kalau emang misalnya ada hak batil, ada hak, ya udah kalau emang ternyata ini salah. Pada mau beli mobil sih sama jalan-jalan ke Paris. Oknum. Biar selamat saya. Oh, Gitu. ternyata propolis ada. Ya, saya jadi banyak belajar deh. Kalau gula pasir gimana? Apakah sama dengan propolis? Ya juga, Dok? jelas kalau gula pasir itu kan masuk Penyulingan dalam apa? ultra food process yang efeknya adalah oksidasi. Selain terjadinya glucose spike atau glucose rush bahasanya atau glucose spike, naiknya gula dalam waktu yang sangat cepat yang menyebabkan kan terjadi hiperinsulinemia. Di saat kita makan nih Mas Dery, Iya. makan nasi, ya ataupun makan gula pasir atau makanan-makanan yang mengandung gula terlalu tinggi. Tapi sebentar, saya mau luruskan lagi bahwa gula itu dibagi dua sebetulnya. Gula yang rasanya manis dan gula yang rasanya gurih. Kok ada gula yang rasanya gurih? Tepung. Oh. Jadi istilah itu hanya istilah aja. Oh, oke. Hanya istilah. Kalau glikemik Glikemik itu gula dalam darah. kan Indeks glikemik. iya. Indeks glikemik itu zat yang terkandung dalam satu makanan yang dapat meningkatkan kadar gula indeks glikemiknya tinggi atau rendah gitu loh. Kalau ada Bisa. yang bilang bahwa jangan salahkan gulanya, tapi cek dulu glikemiknya bagus apa enggak gitu kasarnya. Tinggi enggak? Iya, jadi makanan yang kita makan itu indeks glikemiknya tinggi nggak? Seperti apa ya? Gula pasir indeks glikemiknya tinggi. Nasi indeks glikemiknya tinggi. Tapi ada nasi yang indeks glikemiknya rendah. Contohnya apa? Beras basmati, beras hitam, beras porang itu indeks glikemiknya rendah. Berarti cari gula yang indeks glikemiknya rendah. Nggak ada. Enggak gitu, enggak ada. Nggak ada gula pasir yang indeks glikemiknya rendah. Kalau masalah. katanya sebelum gini, karena mungkin template-nya gula pasir itu adalah putih, akhirnya dia diproses tuh.
Padahal aslinya tuh warnanya merah tua. Iya. Tahu ya, pernah Iya. dengar mungkin dokter kayak begitu tuh. Akhirnya diproses karena untuk ngejar putihnya, akhirnya hilang nutrisinya, makanya jadinya gula tuh tinggi. Ya, Tapi sebenarnya kalau ultra food process itu, efek samping dari ultra food process adalah terjadinya oksidasi. Jadi bukan hanya dia naikin kadar gula, tapi terjadinya oksidasi. Stres oksidatif itu yang menyebabkan inflamasi. Inflamasi menyebabkan degenerasi, kerusakan sel di dalam tubuh kita. oh berarti jangan diputihin, jangan diproses dong harusnya gula yang beneran. Iya. Oh. Misalnya gula batu, itu lebih better daripada gula pasir. Kalau yang warnanya kecoklatan itu yang katanya asli, ada yang ngomong itu yang benar justru. Iya, itu juga bisa. Tapi kembali lagi juga, saya tidak merekomendasikan karena terjadi glucose spike tadi. Ada efek glucose spike-nya, bukan efek oke lah, bukan efek oksidasinya, tetapi efek glucose spike-nya itu juga bahaya. Iya, maksudnya memang dari dasar alami berbentuk pasir juga. Ya contoh gini deh, Eh, apa ya? Gula itu dari tebu ya. tebu. Boleh kan minum tebu boleh, Oh. tapi jangan banyak-banyak karena tebu itu indeks glikemiknya tinggi sehingga kalau kita minum berlebihan menyebabkan glucose spike. Mm-mm. Nah, gula dalam darah yang tinggi itu menyebabkan insulin resisten. Insulin resisten itu bisa menyebabkan diabetes mellitus, kan begitu jalan ceritanya. Oke. Tetapi kalau gula pasir itu dua-duanya rusak semua, dua-duanya nggak ada manfaatnya. Ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan semakin berat. Selain dia meningkatkan glucose spike, gula pasir meningkatkan oksidasi. Wah, enggak deh kalau gitu, berarti udah bertubi-tubi tuh dalam situ tuh. Iya. Berarti gula pasir pada di supermarket gitu-gitu salah semua dong. Ya, Ayolah. hidup ini pilihan. Iya, oke. Tapi itu salah semua gula pasir yang ada di Iya. bertebaran. Salah untuk kesehatan, tidak baik untuk kesehatan. Bukan salah apanya. Ini kan salah, arti salahnya apa dulu nih? Oh iya, oke. Iya, pada dasarnya memang halal. Kita nggak Iya. menyalahkan hal yang halal nih. Iya dong. Oke, itu harus clear dulu ya. Saya harus dari fundamental nih. Memang bagus sekali Dok Ca ini memang sangat kritis, saya suka nih, emang orang cerdas beliau nih. Gitu. Ya maksudnya bukan menyalahkan kehalalan, tapi lebih kepada untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Salah. Salah dong. Wow. Gitu. Ada lagi gini, tepung, masalah tepung. Dok, orang Cina kan makan tepung, orang Jepang makan tepung, tapi sehat-sehat loh. Oke, mereka makan tepung, tapi hidup mereka sehat. Mereka jalan 5.000 langkah setiap hari. Oh iya. Indonesia mageran, Pak. Kemana-mana naik motor, kemana-mana naik mobil, Grab, kemana-mana GoFood, makanan-makanan yang tidak bagus. Selain tepung ada makanan juga yang nggak bagus, goreng-gorengan. Orang Jepang nggak begitu. Oh iya. Jangan ngelihat dari satu sisi. Contoh lagi ada bilang begini, Dok, ngerokok kan nenek moyang saya ngerokok, usianya 100 tahun kok. Nenek moyang lo hidup di tahun berapa? Yang pada saat itu dunia masih bersih, makanan nggak banyak seperti ini yang mengandung macam-macam yang tadi sudah kita ceritain lah. Oh iya, tahun 60, tahun 50 beda sama tahun Beda 2024 dong, ya. jangan disamain. Orang zaman dulu kemana-mana pakai sepeda, jalan kaki. Orang zaman sekarang, Wih, dari makanan beda, dari habit beda. Iya. Iya lagi. Apa yang dimasuk sama apa yang dikeluarin kan beda ya. Mereka juga di sawah, ujung ke ujung. Belum bajaknya, belum buang kalorinya. Iya juga ya. Kita udah sembarangan. makanya hari ini kan banyak orang yang sakit. Dan penyakit degeneratif bukan lagi dominasi orang tua, tetapi sudah masuk ke balita. Ya, penyakit diabetes mellitus, penyakit stroke. Pasien saya usia 5 tahun Mas Dery sakit stroke. Ya Allah. Kenapa begitu? Ternyata selidik-penyelidik ibunya suka kasih susu yang bukan susu. Ah, apa tuh? Apa sih? Susu kental manis yang alhamdulillah sekarang sudah dicoret susunya. Alhamdulillah, kental manis doang kan? Kental manis, topping yang isinya gula tok dan tepung. Gue baru denger lagi. Ya, udah pakai roti itu sendiri tepung, udah di situ ada trans fatnya, menteganya kan trans fat ya. Lalu di situ dikasih kental manis tadi. Lalu makannya nasi goreng ditambah dengan sosis dan nugget. Wah, luar biasa itu. Abis. Oh, nugget juga ya, Dok ya? Iya, Bukan kan makanan- tepung juga. Tepung juga ya. Nah, itulah masalah kesehatan di Indonesia ini kompleks. Pertanyaannya, apakah Indonesia harus terus seperti ini? Ya. Oke. Dan banyak di luar sana oknum-oknum, saya katakan oknum, yang Iya. tidak mau Indonesia sehat. Apa emang ada tunggangan apa? Ya nggak tahu. Ya. Oh. Saya udah sampaikan waktu kemarin kita ke Dewan Ketahanan Nasional, yang dimana mereka minta solusi.
Saya sebagai perwakilan dokter praktisi pengobatan holistik, ada dari Badan POM, ada dari Kementerian Kesehatan. Kita bahas semua. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Indonesia butuh pendidikan kesehatan. Saya bilang, ya, kalau mau betul-betul Indonesia sehat, kuatkan 2 pilar, pendidikan dan kesehatan. Bagaimana caranya? Masukkan kurikulum pendidikan kesehatan mulai dari SD, SMP, SMA. Karena kita tidak bisa melarang orang jualan makanan yang nggak bagus buat anak cucu kita. BPOM sudah ngelarang. Mereka mengatakan kita sudah dilarang, Dok. Itu yang namanya orang jualan yang beraneka macam di depan sekolahan. Tapi sebulan datang lagi. Yang benar itu dipahamkan anaknya bahwa makanan itu buruk. Dan itu butuh proses, nggak bisa sekali 2 kali. Ala bisa karena biasa, Mas Dery. Iya. Seorang ibu-ibu pasien datang dengan penyakit diabetes. Lalu dia mengatakan, nggak bisa, Dok, kalau nggak makan tepung-tepungan. Ya sudah, saya katakan, sulit nggak makan tepung-tepungan. Ya saya gampang ngomong, ya susah sembuhnya, Bu. Kan gitu. Iya, apalagi anak-anak ya. Selain kental manis, apalagi, Dok? Mungkin ini buat para kayak saya, contohnya seorang ayah, seorang Ya orang tua. ultra food proses kan banyak di sekitar kita. Sosis. Belum nugget lagi sekarang ada minuman kesehatan yang ternyata gulanya sampai 30 gram loh. ya. Apaan? Ada lagi minuman kesehatan yang di-endorse satu itu kecantikan. Hah? Ini aja deh di Enggak kan nggak disebut. Kecantikan. Kok minuman kecantikan? bukan yang itulah Yang apa? yang endorse-nya putri-putri. Oh, tahu gue. Iya. Gulanya 20 gram. Cek silahkan. Ya. Oke. Kalau diganti susu UHT buat anak kecil yang dikotakan gitu. Kemasan sih. Lihat lagi kadar susunya berapa persen. Ada susu UHT yang diklaim atau susu UHT tapi ternyata hanya 20%. Apanya? Susunya Susunya. Sisanya? nggak tahu apa. Ya Allah. Cek aja silakan. Saya tahu, Anda tahu pasti, cuma nggak mau ngomong isinya apa. Nggak, bocorannya, nggak, maksudnya biar kita tahu lah. Apa sih biasanya, kan kita nggak ngomong brand yang Maksudnya? mana. Selain susu, apa yang akhirnya menjadi membahayakan gitu loh. Ya susu, mentega banyak mengandung trans fat. Di Jepang sudah dilarang trans fat itu ada dalam makanan. Di Indonesia belum ada larangan itu, Mas Dery. Trans fat itu apa? Trans fat itu lemak jahat, lebih jahat daripada lemak jenuh. Kenapa? Kalau lemak jenuh hanya naikin LDL, tidak menurunkan HDL. Tapi trans fat menaikkan HDL sekaligus nurunin HDL kita. Wah. Dan itu ada di makanan-makanan ringan, ada di mentega. Bayangkan semua itu ada di minimarket Oh yang iya. tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dan itu gampang kita jumpai. Di Indonesia belum ada aturan bahwa trans fat itu dilarang. Tapi di Jepang, di Amerika sudah dilarang. Jadi yang baik buat anak apa? Untuk melengkapi Real food. real food ya. Real food dong. Tetap ya. Tetap real food. Jadi bukan yang kemasan-kemasan itu Iya. ya. Yang terbaik adalah real food. Mau susu ya susu Apa? dari Sapi? sumbernya. ASI. Iya, dari ASI. Kalau memang dia Iya. masih waktunya untuk ASI ya minum ASI. Atau sapi. Atau susu sapi butter ya, susu kambing yang langsung dari susunya, sumbernya dari itu, yang tidak ada proses apapun. Kalau yang kemasan, susu kambing kemasan? Ya masalahnya pertanyaannya itu betul-betul susu. Apakah susunya hanya 20%, 30%, isinya yang lain hanya tepung, gula, kita nggak pernah tahu. Ya kan kalau sakit tinggal divaksin dong. Vaksin itu karena virus, bukan karena makanan. Berarti vaksin baik dong. Vaksin baik. Vaksin Kan nyampe sini sengaja saya jembatanin obrolannya biar masuk juga. Pinter. Sebagai di ujung obrolan. Gali dulu pain point. Kan sakit ya udah berarti vaksin biar gak kena virus gitu. Berarti ya vaksin karena baik. sampai hari ini Heeh. belum ada obat yang bisa mematikan virus. Makanya butuh vaksin. Butuh vaksin. Karena hanya vaksin yang bisa untuk media bahwa jadi gini, sebetulnya kalau ada antigen masuk dalam tubuh kita. Antigen itu benda asing ya. Iya. Entah itu virus, bakteri, jamur. Tubuh kita ini pinter gitu loh. Ada alarmnya. Oh ini virus hepatitis, dia langsung keluar alarmnya. Sehingga antibodi kita keluar. Kan gitu. Antibodi kita lah yang akan mematikan virus itu. Atau minimal antibodi kita yang membuat virus itu tidak merusak. Tapi kalau virus-virus baru kayak COVID kemarin, butuh dikasih datanya. Katanya begitu kan. Butuh dikasih datanya. Datanya dengan cara apa? Virus yang dilemahkan. Kalau betul-betul virus itu dilemahkan, aman. Tapi masalahnya,
kembali lagi teknologi. Benar nggak virus itu lemah? Apakah betul virus COVID itu sudah lemah? Itu yang dipertanyakan. Itulah yang saya katakan vaksinasi itu baik atau tidak ya tergantung dari teknologi dari masing-masing pabriknya. Saya tidak katakan vaksin itu buruk, tidak juga. Paham sampai di sini? Paham. Kayak tradisional tadi loh. Paham. Ya tengah-tengah lah. Ya Iya. holistik, moderat. Oke. Berarti bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Seperti halnya bekam, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Terus buruknya ketika ketahuan kalau sekarang yang udah pada vaksin 3 kali kemarin itu pada gatal-gatal. Pada Ya, anxiety. kita nggak pernah tahu. Saya baca tuh ada anxiety, gatal-gatal, stres. Kita nggak pernah tahu apakah memang itu dari vaksin, efek samping, efek panjang dari vaksin, atau memang COVID itu menyebabkan oksidasi yang merusak sel-sel kita, merubah gen kita jadi rusak, menyebabkan antibodi kita melemah. Kita kan belum tahu, dan saya nggak mau seujon dong Iya, iya. terhadap satu vaksin atau apa, kan begitu. Iya. Dapat ya, yang penting poinnya dapat. Oke. Iya. Berarti ya holistik ini hadir kalau pengen teman-teman tahu pengen belajar lebih lanjut mungkin gimana caranya belajar. Makanya salah ya saya Dok Cai. katakan ID atau teman-teman dokter yang lain itu menyalahkan Dok Cai itu salah. Nah. Iya. Dok Cai itu tidak alergi sama medis. Kalau saya juga berasal dari medis, saya seorang dokter kan. Iya. Itu semua ilmu baik kok, tenang aja, semua ilmu baik. Iya, Bagaimana caranya kita mensikapi aja sih sebetulnya. Ya mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini teman-teman nggak tahu lah yang di ya pilihan ya, tapi nggak tahu kalau masih menyalahkan apa, mudah-mudahan jangan salah-salahan. Orang datang untuk mendamaikan kok. Tapi Dokter Terawan tuh masih di ID nggak? Nggak tahu ya, saya nggak paham. Oh. Ya mudah-mudahan masih. Apalagi bentar lagi dia katanya mau diangkat lagi jadi menteri kesehatan. Oh. Kan rumornya gitu ya. Kalau Menteri Kesehatan berarti harus di ID. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kembali lagi ID itu kan hanya sebuah organisasi. Masya. Yang sebetulnya ID itu tidak punya aturan untuk mengatur masa depan seorang dokter. Kan gitu. Iya. Makanya kemarin sempat ramai itu, ya kan? Yang mana? Yang kemarin tahun-tahun kemarin tuh yang ID itu sampai Oh iya. berantem, ID mau dibubarkan lah, mau muncul ada lagi saingan dari ID dan sebagainya. Karena memang ya itu dalam dunia kedokteran pasti ada, bukan hanya kedokteran sebetulnya, semua organisasi, termasuk istri saya seorang notaris juga, ini Ikatan Notaris Indonesia, itu pasti ada arogansi di sana, kan gitu. Oke, mudah-mudahan nanti insya Allah ke depannya juga teman-teman lebih bijak, lebih tahu ya. Yes. Tapi saya happy sekali dengan adanya holistik. Saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu, baru mungkin terus terang saya akui bahwa tentang holistik. Tapi saya pikir tuh ini apa sih? Apa memang nih herbalis yang penggagasnya, atau mungkin ini memang medis atau dokter tobat atau apa gitu. Dokter murtad. Ya ternyata saya suka sekali dengan hal yang moderat. Jadi artinya harus menimbang semua pakai ilmu. Kalau mau konsultasi mungkin bisa langsung ada mana? Instagram atau apa dok? Enggak lah, saya nggak main di Instagram. Kita ada di YouTube, di TikTok ya. Kampoeng Sehat Holistik. Oh ini bukan akun resmi tadi. Bukan akun resmi, banyak akun fake. Akun palsu saya. Terus IG nggak main sama sekali? Enggak, saya nggak Yang main sosial media? YouTube sama IG ada ya? Ada IG. Ada. Apa namanya? Kampoeng Sehat Holistik. Oh, bukan. Coba buka. Kampoeng. Sehat. Pakai OE. Kampoeng Sehat Holistik. Oh, Kampung Sehat Holistik ya. Atau TikTok aja, TikTok. Ya TikTok boleh. Biar nggak malu-maluin. Kalau TikTok kan followernya banyak. Ya coba. Kampung Sehat Holistik. Ya itu di slash aja, disambung aja. Walaupun nggak sebanyak Mas Dery. Sama lah. Ya. Kalau kata kawan saya pelaku TikToker katanya percuma live yang nonton banyak, followers gitu ya? yang nonton banyak tapi nggak ada yang beli kan. Gitu ya. Tapi mendingan ngepas Kampoeng tuh. Sehat Holistik. Itu dia tuh. Wih, ini semua ya. Mungkin kalau nggak tahu saya apakah ada mungkin pelatihannya, belajar kelas atau mungkin apa? Sepertinya menarik sekali obrolan. Jadi Kampung Sehat Holistik itu klinik Mas Dery. Oh, bisa langsung datang aja berarti ya? Ya? Langsung ke sana. Jadi ada kawasan di Bogor Barat. Yang kita membuat satu konsep holistik yang dimana di sana ada pemeriksaannya, ya pemeriksaan secara holistik ya, bukan medis ya. Terus ada treatmentnya mulai dari oral sampai dengan terapi, ada semua di sana.
Gitu. Lengkap ya. Boleh dong di daerah mana tuh mungkin patokannya atau mungkin warga Di Bogor daerah tahu? Luiliang ya. Jadi daerah Luiliang tepatnya ada di Google kok. Ada Tinggal semua buka ya? di Google. Ketika aja Kampoeng Sehat Kampung Sehat Holistik. Holistik. Iya. Ini ada nih itu apa WA-nya ada pusat Iya, layanan betul. kesehatan. Langsung WhatsApp aja 0857 1660 663. Ada yang mau disampaikan Dok kepada para dokter medis? Enggak lah, apapun itulah. Kayak gue seneng banget gue bentur-bentur ini dari tadi kayaknya. Monggo dong. Mungkin gini. Dunia kedokteran itu dinamis. Ayolah teman-teman dokter yang lain, jangan seperti katak dalam tempurung atau seperti memakai kacamata kuda. Ayo kita belajar karena ilmu itu luas. Ya. Ya, jangan puas dengan satu ilmu. Bahwa di luar sana banyak perkembangan dunia kedokteran. Ya. Ya, banyak ditemukan fakta-fakta ilmiah baru yang terkadang mematahkan ilmu yang lama atau bahkan menguatkan ilmu yang sudah ada. Ya, herbal tidak seperti yang Anda bayangkan bahwa dunia kedokteran herbal di luar sana itu bahkan sudah melebihi dunia kedokteran medis atau farmasi. Sudah banyak ditemukan herbal, bukan ditemukan herbal ya, tetapi ditemukan teknologi. Ya, teknologi yang menguatkan herbal tersebut. Oke. Sudah banyak ditemukan alat-alat yang mendukung pengobatan secara oral. Jadi selama ini mungkin kalau teman-teman tahu bahwa sembuh itu bukan hanya dengan obat oral, tetapi juga ada alat-alat pendukung, ada terapi-terapi pendukung yang bisa untuk meningkatkan persentase kesembuhan dari si pasien. Oke. Jadi seperti itu. Iya. Oh, kan kalau misalnya dibalik angle-nya menarik ya. Terserah lah bahasanya apa, mau Anda harusnya ditungganginya sama hal-hal yang positif ya. Iya. Bukan malah jadinya akhirnya hanya cuma menurunkan kadar sakitnya sejenak apa segala macamnya. Mungkin bayarannya lebih murah kali. Mungkin bayarannya lebih murah kali ulang dari herbal mau endorse dokternya. Jujur sampai hari ini kita nggak pernah mau di endorse ya. Memang kita nggak lah. Kalau di endorse kan takutnya nanti jadi subjektif gitu. Iya. Dan Dok C memang sampai hari ini memang tidak pernah mau di-endorse. Ya, tapi dari obrolan kita selama mungkin sejaman ke belakang teman-teman tahu lah. Tadi sengaja saya senggol sini biar teman-teman lebih bijak ya mengenai tadi kandungan-kandungan yang ada berkabut, ada apa segala macamnya. Itu kan sebenarnya teman-teman udah lebih cerdas lah bisa memilah bahwa mana sih herbal yang dimaksud, mana sih herbal yang bukan dimaksud, mana medis yang cuma indikatornya selalu ada. Jadi nggak usah khawatir jadi bingung masyarakat nih mana herbal yang bagus. Ya lihatlah indikator yang sudah Badan POM, yang mungkin sudah ISO, yang mungkin juga tadi ada SCCP saya lupa terus terang itu juga menjadi indikator. Siap, mantap. Makasih banyak Dok. Berarti ingat ya salah satu acuannya berarti Badan POM ya. Oh. Iya. Berarti Badan POM. Kalau kita sampai meragukan Badan POM ya kita mau tuh itu siapa lagi gitu kan. Acuan ini nggak bisa dibayar Badan POM. Meskipun nggak boleh susun kata dokter itu kayak. Terima kasih banyak Dok. Thank you Mas Dery. Sama-sama Dok Cai. Iya, mantap. Sukses selalu. Nanti saya main-main deh ke Bogor deh. Siap. Iya, di sana ya? kayak tempat rekreasi loh. Seru. Coba dibuka Google ya. Mau dong coba dong. Ayo dong. Justru malah kita pengen tahu lebih dalam holistik nih seperti apa sih. Coba buka aja. Langsung aja. Ketik aja Kampung Sehat Holistik. Paling atas tuh. Nah, foto-fotonya tuh lihat. Foto aja image. Image-nya langsung klik. Image. Oh, Dok Cai di Kampung Sehat Holistik. Jadi makan siang, sarapan. Oh, sarapan. Anda penganut sarapan atau breakfast yang buka puasa yang sore hari tanpa sarapan? Sarapan pakai apa? Singkong rebus. Oh. Tapi sebenarnya sarapan boleh nggak sih Dok? Ya itu tadi lihat dari mana sisinya juga. Kayak saya belum sarapan nih. Bentar lagi saya sarapan. Salah benar? Bukan makan siang. Sekarang udah jam berapa? Iya pokoknya bukan pagi lah. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang tubuh kita seperti itu, bang sudah terbiasa seperti itu, pun jadi sehat kok. Lebih baik apa lebih buruk? Sama lebih baik kalau saya sih lebih suka nggak sarapan. Oh, oke. Tenang saya hidup saya. Nggak bisa kebuka ya? Ada kok. Bukan. Klik aja. Teman-teman lihat sendiri deh Kampung Sehat Holistik kalau pengen tahu suasananya, vibes seperti apa. Bukan map. Mau liatin videonya YouTube-nya videonya. Nah, seperti itu suasananya. Ini berapa hektar, Dok? Enggak lah, enggak gede. Hah? Enggak Tanah sampai sendiri. 2 hektar ya? 2 hektar lah kurang lebih ya. Gede lah, 2 hektar mah. Coba. Wih, seru banget ya. Main-mainnya deket lagi kan saya dari Cibubur. Iya, deket. Nah, ini Kampung Sehat Holistik. Main Antara ajak anak-anak juga deh.
Saya emang lumayan into ke situ, Dok. Karena Boleh, mungkin udah nanti- umur 35 tahun udah agak ada yang bilang kan hati-hati umur 40 itu tuh Anda tuh begini, tinggal memilih nih begini gitu-gitu loh. Masih muda ya ternyata 35. 35. Oh, makasih loh, Dok. Kenapa muka tua banget kayaknya ya. Kita kasih solusi.